Kamu nonton K-pop mulu, Vi. Nggak identitas nasional banget, nggak cinta Indonesia deh pokoknya. Emang kamu tahu apaan soal identitas nasional? Tahu lah, identitas nasional itu bangga sama produk-produk Indonesia, lagu-lagu Indonesia, intinya cinta bahasa Indonesia banget gitulah. Nggak kayak kamu tadi dengerin lagu-lagu bahasa asing. Yakin identitas nasional cuma gitu doang? Enggak juga sih. Ya, identitas nasional tuh nggak cuma masalah kita menggunakan produk lokal berbahasa bahasa Indonesia. Ya, itu cuma sebagian kecil dari produk budayanya aja. Yang benar itu esensinya dari identitas nasional itu ya gimana kita menghargai perbedaan, kemudian semua perbedaan bisa tetap menjadi satu. Kayak gini aja deh, kayak angkringan. Ada jual nasi, terus ada jual ceker, ada jual kepala, gorengan, sambel-sambelan. Itu kan beda-beda semua, tapi ketika udah jadi satu di piring, udah jadi makanan khasnya di angkringan itu. Ya, rasanya tuh ngeketin aja, sampai-sampai orang itu pengen bawa itu kemana-mana. Bahkan yang tinggal di luar negeri pasti masih kangen juga. Nah, identitas nasional tuh juga gitu. Itu tuh sesuatu yang melekat di diri kita, yang bikin kita kangen rumah, yang bikin orang lain pengen ngerasain keunikan dari si rumah gitu. Bener banget sih, Mas. Tapi sebelum kita lanjut bahas identitas nasional ini, kok wifi-nya lemot banget ya? Lia, bagi hotspot dong. Boleh, udah aku nyalain kok. Iya udah. Passwordnya? Oh, sorry. Passwordnya toleransi. Toleransi. Indonesia banget sih lu. Iya dong, kan kita harus bangga karena kita punya identitas nasional yang unik kayak toleransi. Terus apa hubungannya toleransi sama password lu itu? Yalah, identitas nasional itu kan kayak wifi public yang semuanya bisa nyambung, tapi harus ada passwordnya, itu toleransi. Berarti kalau wifi-nya mati, nanti jaringannya putus dong. Terus ntar kita kehilangan arah sebagai bangsa. Betul banget. Kita tuh ntar kayak panik gitu. Nah, sinyalnya hilang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Bener tuh mas, kayak Via tadi tuh. Yoi, itu sama aja kayak kehilangan jati diri. Nggak bisa buka hati, nggak bisa buka pikiran. Terus langsung nyalain pemerintah. Padahal lupa ngecek kalau passwordnya itu salah. Bener banget, harusnya passwordnya tuh toleransi. Nggak toleransi ya nggak nyambung, kalau nggak nyambung ya kita bubar. Makanya jangan cuma ngandelin sinyal luar, tapi jaringan lokal juga harus diperkuat. Dan ingat, passwordnya itu toleransi. Lah, iya ya, kayak angkringan ini. Lihat deh. Meskipun tadi sinyalnya jelek, tapi koneksi manusianya tuh kuat banget. Ngobrol bareng di angkringan gini lebih nyambung ya daripada debat di Twitter. Terus juga lebih adem juga sih. Soalnya nggak ada yang ngegas pakai tulisan caps lock, nggak ada yang main asal blok. Identitas nasional itu sebenarnya nggak ribet. Cuman kita sering lupain pas sibuk dengan tren yang di luar sana. Padahal kita punya rasa dan punya cara yang menurut gue keren banget. Jadi sebenarnya identitas nasional tuh gimana caranya kita menghadapi perbedaan aja bisa tetap nyambung. Walaupun beda-beda, ya Bhinneka Tunggal Ika. Dan sinyalnya nggak harus kenceng, yang penting stabil. Kayak obrolan kita saat ini. Pelan, tapi intinya nyampe. Makanya jangan cuma nyari sinyal yang cepet. Tapi koneksi yang stabil Yang bikin kita tetap terhubung walaupun kita berbeda-beda. Gak harus satu suara, yang penting satu arah. Dan satu semangat. Sinyalnya hilang, kita cari bareng-bareng yuk. Karena bangsa ini bukan soal kecepatan. Tapi soal kebersamaan. Nyambung terus. Indonesia. Ketika kita membicarakan nasionalisme, kita tidak sedang bicara tentang simbol-simbol kosong. Bukan hanya tentang bendera yang berkibar,
atau lagu kebangsaan yang kita nyanyikan. Nasionalisme adalah tentang siapa kita, bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, dan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Apakah kita memilih untuk saling mendengarkan? Apakah kita mau membantu meski berbeda keyakinan, budaya, atau latar belakang? Bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong. Kita tahu leluhur kita tidak pernah menanyakan asal-usul seseorang ketika mereka membutuhkan bantuan. Yang mereka lihat adalah sesama manusia, saudara sebangsa. Itu nilai luhur yang hari ini perlu kita jaga. Namun, kita harus jujur. Tantangan zaman sekarang lebih kompleks. Hoax, prasangka, dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat, menodai rasa persatuan. Jadi, kita jika lengah, konflik horizontal bisa muncul dari hal-hal sepele, lalu merambat menjadi luka yang dalam. Oleh karena itu, mari kita rawat nasionalisme bukan hanya di momen upacara atau perayaan kemerdekaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memilih untuk membantu tetangga, menghormati perbedaan pandangan, dan menjaga lisan serta tindakan kita, saat itulah nasionalisme hidup. Indonesia yang besar ini akan terus kuat selama kita sebagai individunya memilih untuk bersatu. Karena cinta tanah air yang sejati tak hanya hidup dalam kata, tetapi juga nyata dalam tindakan. Indonesia tidak dibangun oleh satu suara yang seragam, tapi oleh harmoni dari jutaan suara yang berbeda. Keberagaman kita adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi kekuatan itu hanya nyata ketika kita saling menjaga, saling percaya, dan saling menopang. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap suku, agama, dan budaya membawa warna yang memperkaya identitas bangsa ini. Kita harus sadar bahwa ancaman disintegrasi tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Saat kita berhenti peduli, saat kita biarkan prasangka tumbuh liar, dan perbedaan menjadi jurang pemisah, maka tugas kita bukan hanya melawan perpecahan, tapi juga menumbuhkan harapan dan rasa saling memiliki. Nasionalisme sejati bukan sekedar slogan, melainkan tindakan nyata yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari mulai dari hal-hal kecil, seperti mengulurkan tangan saat teman terdekat butuh, mendengar sebelum menilai, dan memilih dan memilah kata-kata yang menyatukan, bukan memecah belah. Jadikan ruang-ruang perjumpaan, seperti di sekolah, di kampus, tempat kerja, hingga media sosial, sebagai wadah untuk saling mengenal dan memahami. Setiap langkah kecil menuju toleransi dan empati adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih kokoh. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari pribadi-pribadi yang bersedia menyatu dalam perbedaan, yang mau belajar dari satu sama lain, dan yang percaya bahwa masa depan bangsa hanya bisa dicapai jika kita berjalan bersama. Inilah makna sejati nasionalisme. Bersatu dalam keberagaman, berjalan bersama demi masa depan yang lebih baik, dan menjaga api persatuan agar tetap menyala untuk generasi yang akan datang. Terima kasih.